Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kita semua. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini kita akan renungkan masih di kitab 1 Yohanes, di pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kita akan renungkan sama-sama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di masa-masa terakhir, sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, ternyata saudara, ada muncul namanya antikristus. Inilah tanda katanya bahwa memang ini waktu yang terakhir. Nah saudara, jadi penyesatan itu akan muncul. Dan yang khusus, yang unik, yang spesial itu, yang muncul itu antikristus. Jadi bukan anti Tuhan, anti Allah, anti kebenaran, anti yang lain. Langsung spesifik, yang muncul itu antikristus. Apa maksudnya? Anti juru selamat, anti karya Kristus yang sudah sempurna, karya salib yang dia sudah selesaikan, kematian dan kebangkitannya. Inilah ciri antikristus itu. Inilah ciri penyesatan. Inilah ciri musuh terbesar kita di akhir zaman, di hari terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Anti membicarakan tentang kasih karunia Tuhan. Itu maksudnya sebenarnya antikristus. Karena Kristus itu bicara tentang kasih karunia Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena orang gak apa-apa ngomongin Tuhan, ngomongin Allah, ngomongin yang lain-lain. Tapi kalau sudah mulai bilang Kristus, ini Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Kristus yang menjadi pembela bagi kita, yang menyelamatkan kita, yang mampu menyelamatkan kita dengan sempurna. Kalau sudah bahas Kristus, pasti iblis langsung KO. Pasti dia kehilangan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau ngomongin Kristus, itu dia langsung kehilangan kita. Karena langsung direbut oleh Kristus selama-lamanya. Keselamatan kita diberikan kepada kita kekal. Karena percaya kepada Kristus. Itu sebabnya musuh, iblis dan kroni-kroninya akan berusaha menghalangi orang mengenal Kristus. Itu sebabnya katanya di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk disitulah pintu kasih karunia tertutup, karena sudah nggak ada lagi pertobatan setelah itu. Jadi supaya orang-orang banyak yang binasa di dalam neraka bersama iblis, antikristus muncul. Jangan percaya Kristus, jangan percaya kasih karunia-Nya itu, jangan percaya tentang kasih-Nya yang besar itu, jangan percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Itu maksudnya, itu antikristus. Dan di ayat ini jelas sekali berkata di ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita. Wow. Jadi ternyata antikristus itu justru keluar dari dalam gedung gereja. Kira-kira gitu. Keluar dari antara kelompok yang berkata dia Kristen. Makanya saudara, Kristen itu gak menyelamatkan. Agama Kristen gak menyelamatkan. Aktivitas keagamaan, aktivitas ke gereja hari Minggu atau apa, belum tentu menjamin orang itu sudah lahir baru atau belum. Yang menjamin adalah waktu hatimu percaya, hatimu Roh Kudus di dalam bersaksi bahwa engkau anak Allah. Itulah yang menjamin. Karena engkau mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau percaya dia telah mati dan bangkit. Jadi ternyata gak semua orang Kristen itu adalah anak Allah. Karena justru katanya beberapa antikristus justru muncul dari dan memang berasal dari antara kita, dari kelompok orang percaya. Dan dikatakan memang ayat 19, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ternyata mereka adalah serigala berbulu domba.
Jadi bukan kehilangan keselamatan ternyata. Murtad itu bukan dulu dia selamat terus. Enggak, ternyata memang mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk pada kita. Penyusup. Dia bukan domba, dia serigala yang kelakuannya kayak domba. Berbulu domba saja, dalamnya benih serigala, aslinya serigala. Karena nggak pernah sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, inilah pentingnya kita mengenal Sang Kasih Karunia itu. Kita mengenal Sang Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita itu dengan benar. Bahwa Dia telah mengasihi kita sekali untuk selama-lamanya. Kenapa keagamaan bisa rontok? Kenapa orang-orang yang agamawi bisa menjadi antikris? Karena mereka bergantung pada kekuatannya. Mereka berpikir mereka bisa diselamatkan karena mereka taat, mereka setia karena cinta mereka kepada Tuhan. Sedangkan kekristenan yang benar adalah kita diselamatkan karena kita percaya Dia sempurna menyelamatkan kita. Dia hebat. Dia berkuasa menyelamatkan kita. Yang lemah, yang gak punya apa-apa, yang di luar Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. It's all about Him. Bagian saya, bagian kita hanya percaya dan terima saja cintanya yang besar itu. Dia menerima kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita tanpa batas. Dan Dia mau memberkati kita tanpa sebab. Itulah Allah yang mencintai kita. Allah yang mengasihi kita dengan nyawanya. Waktu kita terus mengenal kasih itu, disitulah kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita, membuat kita bisa setia sampai akhir. Lalu kemudian ayat 20 berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saudara, Rasul Yohanes saja menulis surat ini kepada jemaat yang dia tujukan suratnya. Selalu berkata, kamu sudah beroleh, telah pengurapan dari Yang Kudus. Ada Roh Kudus di hatimu. Dan dengan demikian kamu mengetahuinya. Kebenaran itu bahwa Engkau anak Allah. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Jadi Rasul Yohanes saja meneguhkan identitas orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah kalau mereka sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam terang, maka kita akan bergaya hidup selayaknya anak-anak Allah. Kita bertindak dari identitas kita, dari posisi kita. Kita berpikir dari hati kita, merasa dari hati kita, bertindak dari hati kita. Karena hati kita adalah saya orang benar, hati kita adalah saya orang kudus, hati kita adalah saya anak Allah yang sangat dikasihi. Karena itu ekspresikan keluar lewat perbuatan kita, pikiran dan perasaan kita. Haleluya. Selamat menikmati berkat-berkatnya sepanjang hari ini. Selamat merenungkan cintanya yang besar bagi setiap kita. Dan kita akan membawa kasih itu bagi banyak orang di sekeliling kita. Kita menjadi garam dan terang. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.